perdana ya? Perdana ya, nggak apa gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita akan mulai bimbel online kita terkait dengan UTBK SBMPTN 2020 melalui Primagama bimbel Primagama Serang. Hari ini ada beberapa yang akan kita bahas dan mudah-mudahan semuanya menyimak ya dengan baik. Ketika ada pertanyaan ataupun kaitannya dengan materi, silahkan nanti kalian boleh bertanya. Dan Mbak, mohon maaf dulu nih, jadi kali belum terbiasa dengan hal seperti ini, gitu dengan Zoom dan sebagainya. Ketika ada kekurangan, jadi mohon dimaklum saja. Oke? Tadi yang mana anak yang David ya? Yang ada suaranya tadi. Oh iya, Amar sama siapa? Bram. Iya, nanti respon kalau ada pertanyaan, oke? Oke, Mbak. Oke. Bentar ya. Bentar dulu. Pak. Bentar dulu. Oh gitu. Bentar ya. Bentar. Bentar ya, bentar. Oke adik-adik semuanya, informasi-informasi yang terbaru nanti bakal di-share ya sambil nunggu Banur. Nanti informasi-informasi terkait SBMPTN itu akan di-share. Tadi juga udah Mas Putra share ya. Intinya tadi ada yang bertanya apakah IPS bisa ambil IPA, apakah bisa ambil IPS. Pada intinya ada beberapa universitas yang akan melok gitu ya. Anak IPS itu nggak bisa daftar IPA. Anak IPA nggak bisa daftar IPS gitu. Jadi ada beberapa universitas yang akan melok dari awal, tapi ada juga yang tidak melok dari awal gitu. Jadi akan ada juga beberapa prodi yang diizinkan untuk daftar. Jadi kapan bisa tahunya yang mana yang bisa daftar, yang mana yang enggak? Itu biasanya nanti pas pendaftaran juga adik-adik anak IPA itu ketika mau ngambil ITB misalkan, itu nanti bakalan ada beberapa jurusan yang misalkan tidak mengizinkan untuk anak IPS mau ngambil ITB, itu nggak bisa di klik jurusan yang mau diambil ketika IPS tidak diizinkan masuk ke IPA. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi nggak usah khawatir. Terus Mas, listnya udah ada atau belum untuk jurusan-jurusan yang tidak boleh linjur? Nah itu sementara kalau tahun kemarin sudah ada, tapi yang tahun ini belum tahu karena skema baru. Tapi tunggu aja. Intinya kita ketika ada update terbaru akan segera dikabari gitu ya. Tetapi intinya boleh ya, lintas itu boleh tapi terbatas gitu. Ada beberapa universitas yang tidak mengizinkan linjur seperti itu, tapi ada juga yang mengizinkan. Seperti Untirta itu boleh anak IPA ngambil jurusan-jurusan IPS, anak bahasa ngambil jurusan IPA itu ada diizinkan ya. Dan di SNMPTN pun begitu, masih banyak yang lolos dari IPS ke IPA. Oke ya, itu dari semuanya. Hari ini akan membahas tentang kemampuan baca dan menulis. Tadi yang seperti Mbak Nur sampaikan, baru belajar untuk menggunakan media ini. Jadi kalau ada yang kurang dimengerti atau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung ditanyakan saja ya, bergantian. Oke, itu sebagai pembuka. Selanjutnya nanti tadi Amar sama Bram yang nanti diminta untuk respon. Halo Amar. Halo. Ya Mas. Oke, Halo. Bram. Ya Mas. Oke ya, untuk memastikan ada respon gitu, ada respon dan khawatir ini online atau enggak, gitu. Jadi kalau misalkan ada yang respon, kendala kita sebagai pemateri itu saat ketika kita ngajar itu kita tuh nggak tahu khawatir ini connect atau tidak nih gitu, jalan atau tidak gitu, atau ada masalah atau tidak, nge-lag atau tidak. Jadi itu silahkan dipelajari dengan baik karena materi-materinya cukup banyak bacaan-bacaan. Nanti Mbak Nur akan menyampaikan bagaimana trik-trik agar bisa menyelesaikan materi tes bacaan dan menulis itu dengan lebih cepat ya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Mbak Nur. Mbak Nur silakan.
Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya dengan materi membaca, memahami bacaan dan menulis. Oke, kita mulai dengan materi yang pertama. Ya. Sudah sepertinya. Tadi Mas Nurdin. Kata Mas Nurdin nih. Katanya. Oke, untuk materi pertama yaitu mengenai inti kalimat, pembahasan tentang inti kalimat seperti yang sudah kita pelajari tentang materi inti kalimat di kelas ya, sebelum wabah pandemi kita sudah pernah bahas tentang inti kalimat bahwa setiap kalimat itu pasti memiliki inti kalimat ya. Mungkin kalian sudah pada ya, kalau yang masuk kelas saya pernah menjelaskan itu tentang inti kalimat. Nah, oke, kita perhatikan ini maaf ya, rada karaku. Ya. Ini terkait dengan inti kalimat, bahwa setiap kalimat itu memiliki inti kalimat. Inti kalimat itu apa? Terdiri atas apa inti kalimat? Nah, inti kalimat itu terdiri atas subjek dan predikat, itu intinya. Setiap kalimat memiliki subjek dan predikat, ya. Nah, subjek dan predikat selain subjek ditambah predikat untuk inti kalimat, ini bisa ditambahkan dengan objek dan ditambah pelengkap. Ya. Jadi inti kalimat itu subjek, predikat ini minimalnya. Ya. Minimalnya adalah subjek dan predikat. Nah, objek juga bisa ditambahkan menjadi inti kalimat. Nah, objek pun bagian dari inti kalimat. Ya. Kemudian pelengkap juga menjadi bagian inti kalimat. Nah, bagian mana atau yang tidak menjadi inti kalimat, yaitu kalau dalam kalimat disebut dengan keterangan. Nah, keterangannya bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, bisa juga keterangan suasana dan sebagainya gitu. Nah, itu disebut dengan keterangan, dan yang ditanyakan di sini adalah inti kalimat. Nah, inti kalimat minimal adalah subjek dan predikat. Inti kalimat paragraf keberapa? Paragraf kedua. Ini paragraf pertama dan ini paragraf kedua. Oke, kita lihat. Dalam penelitian ini kami telah menunjukkan bahwa kulit di daerah yang secara alami tanpa rambut memproduksi inhibitor yang menghentikan WNT dan melakukan tugasnya, ungkap Profesor Sarah E. Nah, ini kita lihat di kalimat pertama, mana subjeknya. Nah, dalam penelitian ini, apakah ini disebut subjek? Nah, ini tidak bisa disebut subjek, ini bisa disebut dengan keterangan. Kemudian kami sebagai subjek telah menunjukkan sebagai predikat. Jadi inti kalimat pertama adalah subjek dan predikat. Yang ada di kalimat pertama yaitu kami menunjukkan. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. B. Iya. Jadi minimal dari inti kalimat adalah subjek dan predikat. Ini minimalnya. Ini inti kalimat ini dilihat dari soal SBMPTN yang kemarin itu memang ada. Jadi perlu kalian pahami bahwa inti kalimat itu minimal adalah subjek dan predikat. Ya, bisa diperluas lagi, ditambahkan dengan objek, bisa. Ditambahkan juga dengan pelengkap, bisa. Karena ini bagian dari inti kalimat. Bagian mana yang tidak menjadi inti kalimat? Adalah keterangan. Keterangan bukanlah menjadi bagian dari inti kalimat. Jadi yang harus kalian pahami adalah subjek, predikat, objek, pelengkap. Karena ini merupakan bagian dari inti kalimat. Begitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan terkait inti kalimat?
Halo? Enggak, Mbak, Mbak. lanjut. Lanjut, paham? Jangan lanjut-lanjut Ya. aja nih. Bener paham? Jadi minimalnya subjek predikat objek pelengkap ya. Ya, kita lanjut ke bagian kedua. Oke. Bentar ya. Yuk. Ini soalnya adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas. Nah, ini soal pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah, kalau untuk menjawab seperti ini, berarti kan tidak dirinci ya, paragraf berapa, paragraf kedua, berarti semua harus dibaca. Suka tidak suka, kalian harus membacanya dari paragraf 1 sampai paragraf kedua. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah, ini sama halnya dengan kalian menjawab soal tersurat. Kalau soal tersurat berarti kalian tinggal mencocokkan saja, ya. Atau kalau kalian pernah belajar di tingkat dasar kan ada itu soal tentang menjodohkan, ya. Tentang menjodohkan, kalian pernah melakukan itu. Nah, ini sama halnya seperti ini. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks, kita baca ya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya, sementara itu pada telapak tangan dan telapak kaki tak ada satupun rambut yang tumbuh? Menurut para ilmuwan, ini dikarenakan oleh adanya molekul khusus di tubuh kita yang menghalangi pertumbuhan rambut. Molekul khusus ini protein bernama DKK2 atau DKK2 yang secara efektif merusak jalur WNT, bagian yang bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut di tubuh kita. Hal ini diungkapkan oleh para ilmuwan dari University of Pennsylvania School of Medicine yang percaya bahwa dalam konsep evolusi, hewan-hewan tertentu telah mengembangkan protein DKK2 ini pada bagian-bagian tertentu di tubuh mereka dengan tujuan membantu makhluk hidup bertahan hidup. Dalam penelitian ini, kami telah menunjukkan bahwa kulit di daerah yang secara alami tanpa rambut memproduksi inhibitor yang menghentikan WNT dan dari melakukan tugasnya, ungkap Profesor Sarah E. Millar, seorang penulis studi yang dipublikasikan dalam jurnal Cell Reports. Millar yang juga profesor dermatologi di University of Pennsylvania School of Medicine bahkan berkata bahwa WNT sangat penting untuk perkembangan kantung rambut dan menyebabkan rambut tumbuh lebih banyak. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah, kita lihat yang bagian pertama. Tidak ada molekul khusus di tubuh kita yang menghalangi pertumbuhan rambut. B. Molekul khusus ini protein bernama DKK2 berpotensi merusak jalur WNT. C. Jalur WNT merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut di tubuh kita. D. Semua hewan telah mengembangkan protein DKK2 ini pada bagian-bagian tertentu di tubuh mereka dengan tujuan membantu makhluk bertahan hidup. E. WNT tidak terlalu dibutuhkan untuk perkembangan kantung rambut dan menyebabkan rambut tumbuh lebih banyak. Yuk, siapa yang bisa jawab? Yang C. Yang C ya? C. Iya, betul, C. Jadi jawabannya yang ini C. Saya pikir ini paling mudah ya, pernyataan yang sesuai dan tidak ada rumus khusus karena ya ini tinggal kalian lihat saja di teksnya tersurat dan terlihat mana bagian yang tidak sesuai atau banyak pernyataan yang sesuai. Oke? Lanjut? Lanjut. Lanjut. Masih semangat? Lanjut, Mbak. Masih semangat? Iya. Baru 2 soal. Kita ada 20 soal ya. Ada 20 soal. Iya, Mbak. Nah iya. Nanti sebelum maghrib selesai. Oke, lanjut. Kita lanjut nomor 3. Sambil nunggu kupat kunut.
Oke, kita masuk ke penulisan kata yang kurang tepat pada teks di atas. Masuk ke nomor 3, betul. Ini teksnya sama dengan teks yang tadi. Ya, kalau di soal SBMPTN, walaupun teksnya sama yang saya pernah baca, teksnya sama, tetap tuh teksnya dimunculkan kembali. Kecuali soal UNBK, mungkin satu teks bisa dengan beberapa soal, tapi kalau di SBMPTN, teksnya padahal itu keluar lagi gitu. Jadi satu teks bisa beberapa soal, tapi dimunculkan kembali teksnya. Oke, perhatikan. Penulisan kata yang kurang tepat pada teks di atas. Nah, ini kan kita nggak rinci nih, mau paragraf keberapa, paragraf pertama atau paragraf kedua, dan itu harus satu-satu memang kita lihat. Ya. Nah, tadi Mbak sudah baca, oke, kalau kalian dilihat kalimat keberapa? Mbak beri waktu ya. Kalian baca, kalian jawab. Yang B bukan sih, Mbak? Ya? B. Kalimat B. Yang B, kalimat kedua, paragraf pertama. Oke, kita lihat. Berarti sementara itu pada telapak tangan dan telapak kaki tak ada satupun rambut yang tumbuh. Oke, salahnya di mana? Ini siapa yang jawab nih tadi? Saya, Mbak. Ya siapa sih? Bram, Mbak. Oke. Mengapa kamu jawab B? Alasannya apa? Itu kok apa namanya? Sementara itu pada telapak tangan dan telapak kaki tak ada satupun rambut yang tumbuh. Tapi kok setelahnya ada tanda tanya? Oke. Kenapa selanjutnya ada tanda tanya? Kita lihat dulu, ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Penulisan kata. Kata. Kalau hanya tanda tanya, berarti itu yang ditanyakan adalah tanda baca. Tanda baca. Ya nggak sih? Bisa juga itu sebagai apa? Pengecoh. Begitu. Jadi kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah penulisan kata. Kata. Iya. Ya. Jadi kalau itu tanda baca, berarti lupakan gitu. Maksudnya jangan diperhatikan itu. Jadi kita yang perhatikan adalah penulisan kata yang kurang tepat. Oke. Jawab lagi yang mana? Yang E bukan, Mbak. Yang E, kita lihat yang E mana? Kalimat kedua, paragraf kedua. Oke. Miller seorang penulis studi yang dipublikasikan dalam jurnal Cell Reports. Apa itu yang jadi alasannya yang milih E, bagian E? Letak salah katanya di mana? Cell reports-nya itu harusnya miring nggak sih, Mbak? Nah, Cell report itu penulisan ini ya, penulisan apa? Bahasa Inggris ya? Bener nggak? Iya, Mbak. Ya, kalau penulisan bahasa Inggris itu betul harus dimiringkan ya tulisannya. Nah, tapi di sini ada tanda petik. Iya nggak? Iya. Iya, jadi sebagai pertanda bahwa itu menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Ya. Mbak, mau nanya, Mbak. Boleh. Kalau udah ada tanda petik gitu, artinya nggak usah pakai cetak miring lagi dong, Mbak? Iya, harusnya kalau mau cetak miring aja. Gitu. Ya.
Karena di sini kan sudah ada tanda petik, jadi dia menandakan. Iya, Mbak. Gitu ya. Oke, ada yang lain. Jadi tadi jawab B salah ya, E juga salah. Kita masuk ke bagian A, C, dan D. Oke, siapa? Kita lihat yang C. Lihat ya semua C ya. C itu kalimat keberapa? Ketiga. Paragraf pertama. Bagian kalimat ketiga paragraf pertama. Menurut para ilmuwan, ini dikarenakan oleh adanya molekul khusus di tubuh kita yang menghalangi pertumbuhan rambut. Oke, kita lihat. Menurut kalian ini salah nggak sih? Menurut kalian ini efektif atau tidak? Enggak, Saya Mbak. enggak, Mbak. Oke. Kelebihan. Kelebihan apa, berat badan? Saya itu. Pemborosan kata. Iya, betul, pinter ya. Jadi di sini kan yang ditanyakan adalah penulisan kata. Sebenarnya penggunaan kata yang kurang tepat. Ya, ini harus diperbaiki juga. Mungkin penggunaan kata yang kurang tepat. Ini dikarenakan oleh adanya. Ya nggak sih? Tepat nggak kira-kira? Enggak kan? Nah, ini Ya, Mbak. iya. Jadi, bentar ya. Ini harap maklum ya. Mbaknya biasa pegang masakan ini, yang centong. Jadi pegang begini susah. Oke, perhatikan mana nah ini. Ini dikarenakan oleh adanya. Sip. Ini nggak perlu ya. Menghilangkan maknanya nggak kalau dibuang? Enggak, Mbak. Enggak, Mbak. Iya, berarti ini tidak tepat. Jadi jawabannya ada di bagian C. C. Ini kaitannya dengan apa sih? Ini kaitannya dengan kalimat tidak efektif. Pernah belajar kalimat tidak efektif? Sering kan? Nah, Oh, sering lah. Hatam gitu, Mas. Sering. Nah, dan yang perlu kalian ketahui bahwa salah satu yang sering terlupa itu di kalimat tidak efektif adalah logis. Berarti apa logis? Masuk akal. Nah, ini terkadang siswa lupa ini. Yang kalian ingat itu, yang sering kalian ingat itu mubazir kata. Sudah sangat banyak sekali, pasti kalian ingat itu. Bener nggak? Terus banyak-banyak terima kasih. Itu pasti kalian sering ingat. Para ibu-ibu dan anak-anak sudah parah, ditambah ibu-ibu, ditambah anak-anak. Banyak juga kan sama jamak juga kan. Nah, kalian juga pasti ingat dengan tidak boleh menggunakan kata yang bersinonim. Warga, masyarakat. Nah, itu juga pasti kalian juga sering maksudnya diingat oleh kalian kan, warga ditambah masyarakat. Dan ini sering sekali digunakan oleh kadang orang yang diwawancara itu sering sekali bilangnya mengatakan bahwa warga dan masyarakat. Nah, ini sama-sama bersinonim. Ketika bersinonim, kalian tinggal pilih saja salah satu, mau warga atau masyarakat. Nah, yang sering kalian lupakan adalah logis. Logis itu apa? Masuk akal. Contoh, kepada waktu, nah sering kan nih, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang dipersilahkan tuh siapa? Apakah waktu dan tempatnya atau orangnya? Harusnya kan orangnya ya. Contoh, nih wali kota mau memberikan sambutan. Harusnya kan kepada wali kota atau bapak wali kota dipersilakan. Tidak perlulah membawa waktu dan tempat. Nah, ini akhirnya kan tidak logis. Ada lagi misalkan jalan macet. Nah, jalannya macet tuh seperti apa?
Emang jalannya macet tidak bisa digunakan atau bener-bener nggak bisa? Yang dimaksud dengan macet itu jalannya atau lalu lintasnya. Nah ini pun kan tidak logis. Kalau mau lalu lintas di jalan raya macet, nah itu logis. Tapi kalau jalan macet, hati-hati jalan macet. Oh jalan macet. Ya, kemudian ada lagi yang tidak logis atau tidak masuk akal itu ketika contoh lagi, banyak kecelakaan, banyak itu bisa terhitung nggak? Berarti nanti ketika kamu hati-hati banyak kecelakaan, berarti banyak terjadi kecelakaan di jalan raya atau pada saat kalian berada di jalan raya gitu. Nah ini banyak kecelakaan ini juga tidak logis. Mengapa tidak logis? Karena banyak itu berarti tak terhingga gitu. Apa yang harus kalian ganti? Yaitu dengan menggunakan kata sering. Sering terjadi, hati-hati sering terjadi kecelakaan di jalan raya. Nah, itu logis. Sama halnya dengan kalian begini. Ibu mengajarkan matematika. Atau ibu mengajarkan matematika. Atau dosen mengajarkan mata kuliah psikologi di kampus. Nah ini masuk akal. Ada kata mengajarkan. Tapi ketika kalimatnya ibu mengajar matematika. Berarti matematikanya yang diajar oleh ibu. Sedangkan matematika itu bukanlah manusia kan. Maksudnya dia benda mati. Gitu. Secara logika itu nggak masuk akal. Begitu. Nah ini pun sering terlupa oleh siswa terkait dengan kalimat tidak efektif itu berarti kalimat yang tidak logis. Kalau kalimat efektif berarti kalimat yang logis atau masuk akal. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut, Mbak. Lanjut. Nggak ada pertanyaan? Ingat ya, kalimat tidak efektif salah satunya adalah tidak logis. Kebalikannya kalimat efektif itu logis. Dilanjut? Kita lanjut ya. Oke, berikutnya. Nah, ini baru tanda baca. Pertanyaannya kita baca dulu nih. Kalimat yang mengandung atau penggunaan tanda baca yang kurang tepat adalah ya, kalimat yang mengandung penggunaan tanda baca yang kurang tepat adalah yang mana? Yang tadi itu kan, Mbak, yang Iya, B. yang mana? Yang B. B. Iya, ini ya. Yang rambut yang tak ada satupun rambut yang tumbuh, karena sementara itu pada telapak tangan dan telapak kaki tak ada satupun rambut yang tumbuh karena tidak ada pertanyaan. Ya enggak? Itu kalimat. Itu kalimat tanya bukan? Bukan. Bukan. Oke. Itu satu. Ya, kalau misalkan terjadi seperti ini kita lihat. Ya, yang bagian ini kalimat satu nih. Ini ya, ini nih. Coba baca sama kalian. Ada letak salahnya nggak sih? Kata dalamnya bukan Simba yang salah. Mana? Harusnya diganti melalui itu. Dalam penelitian ini atau melalui, nah oke. Dalam tuh kata depan nggak sih? Termasuk kata depan nggak dalam? Nah oke, dalam termasuk kata depan ya. Nah kata dalam ini, saya kepijit dah. Oke, bentar.
Bentar ya, maaf ya. Oke, oke. Kan ada kata dalam. Dalam ini termasuk kata depan. Kalau kata depan, ya, itu tidak bisa memang digunakan di dalam kalimat. Di dalam kalimat, di depan kalimat. Nih, ini kan depan ya. Ini depan. Nah, ini nggak bisa digunakan di depan kalimat karena akan mengacaukan atau merusak struktur si kalimat. Ya kan membingungkan mana subjeknya. Coba kalau misalkan saya hilangkan ini, yang ini tanda baca koma ya. Saya nggak ada koma nih. Ya, kosongkan komanya, dihilangkan. Dalam penelitian ini kami telah menunjukkan bahwa kulit di daerah yang secara alami, gitu ya, dihilangkan komanya. Pertanyaannya, subjeknya yang mana dalam penelitian ini atau kami? Nah, makanya mengapa kata depan itu tidak bisa digunakan di awal kalimat? Karena akan membingungkan mana letak subjeknya. Nah, karena di kalimat ini, di kalimat ini ada tanda baca koma. Ini tidak menjadi bingung lagi. Oh, berarti tahu bahwa subjeknya adalah kami. Ini. Ya. Karena subjeknya kami, di sini ada kami kan. Nah, ini jadi subjeknya. Dan ini tidak lagi menjadi subjek. Udah tahu nih, ini disebut dengan keterangan. Dan kata dalam ini tidak bermasalah. Ini sudah betul. Penggunaannya sudah betul. Karena memang di sini ada tanda baca koma. Kalau ini komanya dihilangkan, mungkin akan bermasalah. Tidak bermasalah yang dalam. Nah, yang jadi bermasalah. Oke, jadi bermasalah di mana? Kutipnya harusnya di Gimana? sebelum kata kami. Kutipnya. Kutipnya sebelum. Oh, itu. Ini kalimat efektif, kalimat efektif. Kalimat langsung ya. Oke, kalimat langsung ini, oke, perhatikan, ini bagian dari ini. Nih, sampai sini. Dan tanda petiknya, betul letaknya ada di sini, tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah di sini. Nih, Mbak beritahu ya. Ungkap Profesor Sarah E. Miller tuh bagian dari mana sih? Nama dia. Ya, nama dia. Betul ya? Miller ini bagian dari nama si Sarah. Ya enggak? Nah, ini sebenarnya letak kesalahan memposisikan ya sebenarnya. Ungkap Profesor Sarah E. Miller. Setelah Miller, koma. Seorang penulis studi yang dipublikasikan dalam jurnal Cell Report. Ini harusnya koma. Nah, ini harusnya kalimat ketiganya di sini. Bagiannya di sini lagi di bagian ketiganya. Ya, tapi kita nggak usah sampai ini ya, karena saya pikir ini yang di bagian kedua ini ada kekurangan dalam teksnya, jadi kita pilih yang ini. Mengapa? Karena ini tidak menggunakan harusnya tidak menggunakan tanda tanya. Paham? Hai. Ya, Mbak. Oke. Mbak hanya ngecek aja ya, ini mana yang ini pun salah sebenarnya gitu. Dan bisa jadi Mbak. Gimana? Kata yang nggak boleh di depan itu selain dalam apa aja, Mbak? Kalau Pada ada kata depan bukan? Pada zaman dahulu kala, bener nggak sih? Ada kan kata pada? Pada itu kata depan. Kalau di itu gimana, Mbak? Di juga sebagai kata depan. Ya, misalkan begini. Di Amerika, tapi jelas kan menunjukkan apa di situ? Tempat kan? Iya, Mbak. Kalau di awal di Amerika, koma. Misalkan saya belajar selama 10 tahun katakan ya. Belajar selama 10 tahun. Oke. Secara struktur ini kurang bagus.
Ya, kurang bagus. Ya. Mengapa? Atuh, mengapa tidak ini disimpan saja di belakang? Kau tidak akan merubah makna. Saya belajar selama 10 tahun di Amerika. Mengapa harus dikedepankan? Tinggal diubah saja kalimatnya. Kalau ada soal seperti ini, tidak ada tanda baca komanya, nah ini yang jadi bermasalah. Gitu. Kata depan itu apa saja? Di, ke, terus? Apalagi? Di, ke, dari, betul. Apalagi? Pada. Ya, kalian nanti bisa bisa juga cari di Google atau di itu ya, kaitannya dengan sebagai tambah-tambahan kalian membaca kata depan. Gitu. Kata lainnya adalah preposisi. Jadi kalau ada kata preposisi berarti ini artinya apa? Kata depan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau kalian menjawab tentang membaca dan memahami atau membaca dan menulis, tolong dibaca baik-baik ini. Pertanyaannya, apa yang diminta? Kalau dimintanya kata, ya carinya kata. Kalau yang diminta tanda baca, ya carinya tanda baca. Begitu. Yuk, lanjut ya. Apa ada pertanyaan? Halo. Ya, Mbak, lanjut, Mbak. Lanjut. Wow, ini teksnya banyak banget ya. Bisa dibaca oleh kalian? Saya kebaca sih, Mbak. Terbaca dan harus dibaca ya. Nah, karena ini terlalu banyak teksnya, jadi Mbak potong dan soalnya ada di sini. Jadi kalian lihat soalnya terlebih dahulu sebelum kalian membaca teksnya. Kata berimbuhan. Oke, kata berimbuhan. Moratorium. Yang salah digunakan. Karena pandemi ini. Digunakan ya udah nggak ada penerimaan stan. Ini ngomongin stan. Lanjut ya. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf keempat. Ini kata yang salah digunakan pada paragraf keempat. Kalau soalnya begini, nih ya, soalnya begini nih. Taruh. Oke. Sebentar. Perlu baca teks nggak? Saya tidak, Mbak. Nggak usah baca teks ya? Langsung cari. Iya, langsung cari. Betul. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf keempat. Yang mana? A. Yang A. Yang A. A. Mengapa A? Betul jawabannya. Mengapa A? Harusnya mengonfirmasi. K-nya itu hilang. K-nya melebur. Maka Nah, ya itu. Iya, ini ya. K-nya melebur. Oke. Kata dasarnya apa sih? Konfirmasi. Oke, konfirmasi. Kata apa saja yang melebur jika ditambahkan imbuhan mem? Kata yang berawalan huruf apa? KTSP. Ya, ini karena mudah diingat ya, KTSP ya. Padahal ini juga bagian kurikulum di Indonesia ya. Oke, KTSP. Ya. Syaratnya jika harus melebur. Jika kata ini ya, berawalan K, konsonan di awal, kemudian huruf vokal. Nah, kalau konfirmasi
Awalannya K, konsonan kan? Vokal kan? Dan dia boleh melebur. Tapi kalau berawalan K, berarti apa itu hurufnya? Konsonan, konsonan. Contoh, proses. P kan sama. Harusnya kan melebur. Karena dia huruf keduanya, kata tersebut huruf keduanya, huruf konsonan, bukan vokal. Maka dia tidak boleh melebur. Jadi, adanya memproses, bukan memproses. Nah, anu di kupas nanas, nah. Ada kata kristal. Konsonan kan? R-nya juga konsonan. Jadi, jika ditambahkan awalan, jadi mengkristal, bukan mengristal. Ya? Syaratnya apa? Konsonan, vokal, dan kalau kakak, konsonan itu tidak bisa melebur. Ya, paham sampai sini dulu? Iya, Mbak. Ya, jadi tidak semua kata bisa melebur kecuali kata tersebut berawalan huruf konsonan pertama dan kedua disusul dengan langsung vokal. kalau konsonan berarti tidak bisa melebur. Gitu ya. Oke, kalian tentunya pernah mendengar kata kaji. Kalau ditambahkan awalanmu jadi apa? Mengaji. 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 Ada nggak? Mengkaji dan mengaji. Mengaji itu punya makna lain nggak? Ada. Mengaji. Ada ya, oke. Mengaji memiliki makna yang lain. Kalau di dalam kita, maksudnya kalau untuk umat Islam itu kan sedang mengaji itu sedang membaca Al-Quran ya. Itu kan membaca Al-Quran, itu disebut dengan mengaji. Nah, ini kecuali ya, pengecualian untuk kata-kata, ada 3 kata yang terkecuali tidak bisa melebur dengan imbuhan yang diberikan. Misalkan imbuhan nggak bisa melebur. Contohnya dengan kaji. Kata kaji tidak bisa melebur nih, walaupun dia strukturnya K konsonan, A vokal. Mengapa tidak bisa? Ini khusus ya. Ini kekhususan. Mengapa tidak bisa? Karena ada kata yang sama, yang beda makna. Jadi untuk kata mengkaji, ini tidak bisa melebur jadi mengaji. Karena sudah pembiasaan jadi mengkaji. Jadi kamu kalau misalkan mengaji bukan mengkaji kan berawalan huruf K, ditambah V, ditambah vokal, kan harusnya melebur. Tapi khusus untuk kata kaji tidak bisa melebur karena ada padanan kata yang lain mengaji. Begitu. Sampai sini. Ada pertanyaan? Nah, kalian pahaminya ini nih. Ini dulu kalian pahami. Tapi ada kata tertentu yang memang tidak bisa melebur. Contoh kata kaji. Ditambah lagi kata punya, mempunyai. Kata dasarnya apa? Mempunyai. Punya. Punya. Ini menjadi perdebatan ya. Maksudnya menjadi perdebatan juga bahwa di dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI 5 ya, di KBBI 5 yang terbaru itu tidak ada kata maksudnya tidak ada, kalau misalkan punya kata dasarnya melebur enggak? Harusnya melebur ya? Iya. Ya, jadi mempunyai ya. Mempunyai. Bener kan? Nah, harusnya melebur. Iya. Harusnya melebur. Nah, ternyata kata punya ini ya, kata punya ini tidak bisa melebur kalau di KBBI 5. Di KBBI 5 tidak ada mempunyai, yang ada mempunyai.
Harusnya mah ada, seharusnya mah kalau secara struktur mah dia bisa masuknya ke mempunyai. Karena memang di kamus pun ada kata dasarnya punya. Tapi kata turunannya nggak ada mempunyai, di KBBI-nya adanya mempunyai. Nah, mana yang harus kita acu nih? Ini pun nggak salah sebenarnya kalau menurut Mbak. Tapi karena di KBBI 5-nya adanya mempunyai, kita ambil ini saja acuannya menggunakan KBBI 5. Kalian tahu nggak mempunyai ini kenapa bisa di KBBI 5 nggak nyampe mempunyai? Karena kata dasarnya adalah empunya. Baru dengar? Iya. Pernah dengar, Mbak? Iya. Iya pernah. Pernah dengar nggak? Pernah yang Mbak. sopan banget. Tapi di sastra gitu Iya, biasanya. di sastra ada kana. Sebenarnya di KBBI 5 pun ada empunya. Artinya juga memiliki. Mengapa? Dengan alasan apa sih KBBI 5 tidak memasukkan mempunyai? Karena menurut mereka mempunyai ini kata dasarnya adalah empunya. Empunya apa? Huruf awalnya E kan, bukan P. Tapi di kata dasarnya di KBBI 5 pun ada punya. Nah, terus kita ngacunya kemana nih? Gitu. Iya nggak sih? Bingung kan kita sebagai pengguna bahasa bingung. Nah, kalian kalau ada soal seperti ini, kita mengacunya ke KBBI 5 saja. Jadi ini, mempunyai. Paham? Paham nggak sampai sini? Ini hanya untuk kata tertentu ya. Untuk kata tertentu. Ada lagi contoh syair. SY konsonan semua kan? Oke, kita tambahkan mensyairkan. Berarti dia nggak melebur kan? Karena berawalan K hurufnya. Betul? Tapi kalau dia ditambahkan imbuhan pe, jadi penyair, bukan pensair. Ada nggak penyair? Ada yang mengatakan bahwa di Indonesia ada penyair nih. Apakah kalian menyebutnya pensair? Yang kalian sebut apa? Penyair atau pensair? Penyair. Penyair. Ya nggak sih? Ini pun khusus. Ya, kata kaji mempunyai, kemudian syair jika ditambahkan imbuhan pe, jadi penyair bukan pensyair. Karena faktor apa? Karena faktor sudah terbiasa. Dan ini ada di kamus atau KBBI 5. Ada, ini ada di KBBI 5. Jadi kalian mengacunya ke KBBI 5. Tapi secara umum, insya Allah lah ya, soal itu dipermudah gitu. Jadi rumusnya adalah ini. Kafe, kakak. Kalau kafe bisa melebur, kalau kakak tidak melebur, kecuali kata kaji, punyai, mempunyai, dan penyair. Sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Di rumah ada benda yang namanya pel. Bener nggak? Ada kan pel. Kalau tambahkan imbuhanmu jadi apa? Mengepel. Bener nggak? Mengepel, ya. Iya. Kok dia nggak melebur sih? Kata ini kenapa nggak melebur? Sedikit. Sedikit, ya. Kata pel ini terdiri atas berapa suku kata? Satu. Satu. Kalau satu suku kata, dia tidak melebur. Masa kan nggak mungkin. Ya, jadi mengepel. Jadi nggak melebur karena terdiri atas satu suku kata. Paham ya? Kita lanjut. Oke?
Oke. Penulisan kata yang bercetak tebal pada kalimat berikut ini yang tepat adalah yang mana? Jawab. Ya, A bukan sih, Mbak. Yang B bukan? Saya D, Mbak. Yang B. B. Oke, kita lihat ya. Kita analisis yang aktivitas. Aktivitas. Oke. Aktivitas. Ini kata aktivitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris activity. Ya. Kalau berimbuhan atau berakhiran ty belakangnya, dia kalau diserap dalam bahasa Indonesia dia akan berubah jadi tas. Ya, aktivitas. Tapi V-nya berubah V-nya tidak berubah jadi F, tetap berubah tetap menggunakan huruf P. Jadi aktivitas. Ini yang bakunya. Dalam serapan bahasa Inggris, contoh sportivity. Berarti apa? Belakangnya TY kan? Jadi sportivitas. University jadi universitas. V-nya tidak berubah menjadi F kalau ininya T. Bagaimana kata aktif? Kata aktif pun sama, kata serapan dalam bahasa Inggris, dari bahasa Inggris. Tapi penulisan dari sananya kan begini. Kalau VE belakangnya, ya, V-nya akan hilang, berubah menjadi F. Sama dengan kata pasif. Berubah jadi pasif, tidak menggunakan V. Itu yang aktivitas. Paham sampai sini? Aduh. Oke. Ntar ya, saya cari penghapus. Mbak Dian, oh iya ini. Saya cari penghapus gimana? Oke, sip. Itu yang aktivitas. Siapa yang jawab D? Tadi siapa yang jawab D? Ada yang jawab D? Saya, Mbak. Oke. Saya, Mbak. Oke. D. Antar binatang. Sorry. Sebentar ya. Antar binatang. Kata antar. Mbak. Ya, oke. Kata antar ini kata yang tidak dapat berdiri sendiri atau kalau kita sebut sih dia nggak bisa kalau dia dalam kalimat sendiri gitu. Pasti ada kata yang mengikutinya. Ya. Ini yang kata yang mengikutinya apa? Binatang. Ketika kata ini, kata antar yang tidak bisa berdiri sendiri, maka kata antar ini penulisannya tidak bisa dipisah. Ini kan dipisah, ya nggak sih? Tuh, spasi. Contoh antar kota. Ya harus digabung penulisannya. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Berarti ini salah ya. Harusnya penulisannya digabung. Sama halnya dengan kata ekstra. Nah, siapa di sekolah yang masih menulis ekstranya dipisah tulisannya? Ekstrakurikuler. Nah, ini harusnya digabung. Ekstrakurikuler. Karena kata ekstra itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau digabung, diikuti dengan kata yang lain, harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ya, ekstra. Apalagi intra. Infra merah.
swasembada, purna. Nah, itu juga harus digabung penulisannya. Ya. Dan kalian boleh cek ini kata-kata ini ada di PUEBI. Bisa kalian cari di Google juga. Jadi ekstrakurikuler, kemudian ini terpotong ya karena Bang, hilangin ini gimana, Mbak? Oh, ini dulu. Oke, nggak jadi, Mbak. Karakteristis. Bener nggak sih penulisan karakteristis? Halo? Bener nggak? Salah Harusnya Mbak. apa? Karakteristik. Karakteristik. Ya. Jadi ini salah, ini juga salah, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah E. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut. Oke, siap. Paham ya? Iya, Mbak. Oke, kita lanjut. Padanan kata dari kata mengerut. Kira-kira harus dibaca nggak soalnya? Enggak, Mbak. Enggak dong ya. Ini padanan kata dari kata mengerut. Mengerut tuh apa sih? Mengampis. Hah? Mengerut itu Ya, kayak mengecil gitu. Betul, mengecil. Jadi mengerut itu mengecil. Oke ya, mengerut itu mengecil. Oke. Mengerut itu mengecil, maknanya mengecil. Nah, mana kata mana yang kira-kira nggak memiliki makna mengecil? Yang E. Yang melar ya. Oke, lanjut. Jadi gitu. Kalian kalau ada soal begini padanan kata kan berarti sinonim pertanyaannya. Nah, kalau sinonim kata apa dulu nih? Oh, mengerut. Mengerut artinya mengecil. Berarti cari kata. Kan di sini padanan kata dari kata mengerut yang tepat adalah kalau kalian mau efektif, berarti kalian carinya antonimnya. Yang dicari adalah antonimnya. Mengapa cari antonim? Ya kan yang beda maknanya, ya cuma melar, udah nggak ada lagi. Nah ini kan udah bersinonim. Berarti yang harus kalau pengen cepet ya, oh ya mengecil. Ya udah cari antonimnya dari mengecil apa? Ya melar. Bener nggak? Oh. Mbak, kalau nyari padanan kata itu nggak mesti bahasa apa kata bakunya juga ya, Mbak ya? Yang mana? Oh ini, apakah harus kata bakunya atau enggak? Nah, kalau yang untuk soal padanan kata ya, kalian tidak perlu memikirkan kata baku atau kata tidak baku. Ya, mengapa? Karena yang kalian cari hanyalah padanan katanya. Begitu. Sekarang mengerut, menciut, mengempis, mengecil, mengernyit, baku enggak? Ada kata dasar ciut enggak? Ciut? Enggak. Enggak? Yakin enggak? Enggak tahu maksudnya. Ya, coba yang lain. Ada enggak? Ada enggak ciut? Ada ya? Nih. Ciut. Sempit, picik. Itu ciut. Ada di KBBI 5. Sorry. Ada menciut. Nah, kalau menurut Mbak begini ya, ini kan soal SBMPTN. Ini soalnya ini sastra bukan bentuknya, teksnya. Bukan kan? Kalau bukan teksnya sastra, biasanya menggunakan menggunakan kata baku. Ya, menciut ada, mengempis ada, mengecil ada, mengernyit ada.
Yang perlu kalian fokuskan adalah ketika ada pertanyaan padanan kata, cari saja sudah antonimnya. Mau baku ataupun tidak baku yang disajikan di sini, yang penting adalah ketika pertanyaannya padanan kata, yang dicari adalah antonimnya. Kalau yang ditanyakan ya antonimnya, lawan katanya, lawan makna katanya, berarti yang kalian cari adalah sinonim. Begitu. Paham sampai sini? Paham, Mbak. Oke. Oh, paham, kita lanjut ya. Oke. Berikut ini kalimat yang tergolong ke dalam opini. Opini itu apa sih? Paham lah ya? Pendapat. Paham lah ya opini. Ini teksnya yang banyak tadi, tambah. Nah ini. Bentar ya Mbak, cari dulu. Oke. Berikut ini kalimat yang tergolong ke dalam opini. Kira-kira kalian kalau begini perlu dibaca semua? Enggak harus. Enggak harus. Kan kita nggak tahu di paragraf keberapa. Ini sama nggak sih berikut ini kalimat yang tergolong ke dalam opini, berarti kita lihat faktanya yang mana. Contoh, lebih dari 500.000 liter kubik air hujan berwarna merah tercurah ke bumi. Para penduduk lokal menemukan baju-baju yang dijemur berubah warna menjadi merah seperti darah. Lewis menyimpulkan bahwa materi merah tersebut datang dari sebuah komet yang memasuki atmosfer bumi dan meledak di atas langit India. Namun mereka menemukan bahwa unsur merah di dalam air tersebut bukanlah butiran pasir, melainkan sel-sel yang hidup. Hujan tersebut pernah turun di negara India, namun hanya pada wilayah yang terbatas dan biasanya hanya berlangsung selama 20 menit. Nggak perlu baca, mana jawabannya? Hujan tersebut. Yang C, betul. C ya? Mengapa C? Karena ada kata menyimpulkan bahwa dia berpendapat. Kalau E, bagaimana kalau E? Ini hujan tersebut pernah turun. Berarti fakta. Karena sudah terjadi. Para penduduk lokal menemukan baju-baju. Yang menemukan berarti sudah terjadi kan? Nah itu juga fakta. Lebih dari, karena ini menggunakan angka, nah ini juga biasanya data. Bagian dari data itu biasanya disebut dengan fakta. Begitu. Paham? Paham, lanjut nih. Lanjut, Mbak. Oke, sip. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ke-6. Oh, ini sudah jelas ya, kalau seperti ini berarti namanya melengkapi. Kalau sudah melengkapi, kan pasti ada tuh kalimat keberapa? Ya kalimat ke-6. Apa yang harus kita lihat? Lihatlah kalimat sebelumnya. Kalau sudah kalimat sebelumnya seperti apa, kemudian kalian kaitkan dengan kalimat ke-6. Jawabannya apa? Silakan dijawab. C bukan semua. C, berpindah. Mereka menemukan, betul. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali
partikel plastik yang berpindah. Ya, betul C jawabannya. Oke, nomor 6 kita lihat. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali efektif atau tidak. Enggak, Mbak. Enggak. Tidak, Mbak. Berlebihan ya. Makanya ini namanya disebut dengan tidak efektif. Mungkin ini juga akan keluar di dalam soalnya. Biasanya ada nih soalnya kayak begini. Kita lanjut. Lanjut ya, ini hanya melengkapi saja. Kita lanjut. Apa makna dari kata mikroplastik? Mikro itu apa sih? Nggak usah dibaca juga kita akan tahu. Mikro itu apa? Ada makro, ada mikro. Kecil. Ya sudah, kata kecil dikaitkan dengan plastik. Apa jawabannya? Yang A. Yang A, betul. Nah, mikro ini katanya tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ditambah dengan kata plastik, maka digabungkan tulisannya. Jadi mikro plastik, tidak mikro spasi plastik. Gitu. Kalau kata seperti ini berarti kan dua kata. Ini misalnya dua kata, karena kata yang tidak bisa berdiri sendiri, ditambah dengan kata yang mengikutinya, ya kalian cari aja dulu mikronya itu apa. Lawannya kan makro, nah mikro kecil, ada kata plastik, ya udah mikro plastik kaitkan. Jadi jawabannya adalah A. Sampai sini paham? Paham? Mbak, mau nanya, Mbak. Boleh. Kalau misalnya penulisan mikroplastiknya itu dia pakai tanda hubung gitu, Mbak? Enggak. Mikro, tanda hubung, plastik gitu. Oh, enggak. Benar apa Tidak. salah itu, Mbak? Salah. Bisa contoh begini ya, Mbak tuliskan ya. Mikro, spasi, spasi, tanda strip begini kan maksudnya? Iya. Iya. Tidak bisa. Ya. Kecuali begini. Ada kata non. Ya. Non tunai. Ini masih digabung penulisannya. Ya. Nggak bisa diberikan tanda strip begini. Tapi kalau kata non juga sama, kata yang tidak bisa berdiri sendiri, maksudnya dia harus ada kata yang mengikutinya gitu. Dia bisa menggunakan tanda strip jika diikuti dengan kata yang berawalan huruf kapital. Contoh apa? Non Amerika. Ini tanda strip. Mengapa? Karena kata yang mengikutinya berawalan huruf kapital. Kalau tidak berhuruf kapital, itu seperti non tunai gitu. Nah kan tidak huruf kapital, ya tidak boleh menggunakan tanda strip. Begitu. Paham? Paham. Paham? Lanjut. Paham ya? Kalau tanda strip berarti diikuti dengan kata yang berawalan huruf kapital. Oke, kita lanjutkan. Penggunaan kata ganti mereka pada paragraf kedua. Oke, kita langsung masuk paragraf kedua. Merujuk pada titik-titik. Pernah belajar ya, merujuk kata rujukan. Apa aja kata rujukan? Itu, tersebut, mereka, dia. Oke ya, itu kata rujukan. Ini sangat mudah. Harusnya benar. Jawabannya apa? Kalian lihat dan jawabannya apa? Apa jawabannya? Yang B. B ya, peneliti. Betul jawabannya B.
Karena di kalimat kelima, tim peneliti tersebut mengamati larva nyamuk yang menelan mikrobits, jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik sebelum mengamati siklus kehidupannya. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang titik-titik. Nah, ya, dilanjutkan. Mereka ini mengacu kepada tim peneliti. Jadi jawabannya betul B. Kita lanjutkan berikutnya. Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas. Nah, ini. Ya, silakan dijawab. B bukan, Mbak? Yang mana? Yang tadi. Yang tadi ya? Iya, banyak Mhm. sekali. Seharusnya cukup dengan menggunakan kata banyak. Paham? Paham ya? Kita lanjut ya. Oke, kita lihat. Nah, pertanyaannya adalah inti kalimat dari tim peneliti tersebut mengamati larva nyamuk yang menelan mikrobits jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik sebelum mengamati siklus kehidupannya. Ingat inti kalimat apa? Subjek, predikat, objek, pelengkap. Oke. Yang mana? C bukan. C. Betul. Sip. Pelengkap tuh kayak gimana sih, Mbak? Ayo, apa bedanya pelengkap? Yang bisa kalian lihat begini ya. Mana sih? Oke. Saya bermain bola. Ya, saya bermain bola. Saya membaca buku. Pertama, polanya apa? Pola kalimat. S. S. Bermain. E. P. Bola. O. Oh, yakin, oh. Kita tinggalkan yang pertama. Yang kedua, saya. Subjek. S. Membaca. Predikat. Predikat. Buku. O. Terus bola ini O atau pelengkap? Ayo. Gimana tuh, Mbak? Pelengkap, bukan O. Ciri pelengkap, predikatnya tidak menggunakan kata kerja aktif. Ini kata kerja aktif kan? Kalau kata kerja aktif bisa dipasifkan tidak? Buku dibaca saya. Berarti ini O. Kalau O, predikatnya menggunakan kata kerja aktif. Kalau pelengkap, di sini tidak menggunakan predikatnya, tidak menggunakan kata kerja aktif. Saya bermain bola, nih, ini nggak bisa dipasifkan karena dia tidak menggunakan kata kerja aktif. Begitu. Ciri yang paling kalian bisa lihat adalah predikatnya menggunakan berter. Itu di belakangnya pelengkap, bukan objek. Saya memainkan alat musik. Alat musiknya itu apa? Objek atau pelengkap? Saya memainkan alat musiknya itu objek atau pelengkap? Objek.
objek karena kata kerjanya menggunakan kata kerja aktif yang berimbuhan me. Kita lihat di sini. Ini ada bedanya begitu. Kalau soal itu, kalau kita ngecek soal, saya ini ada bermain ininya apa sih belakangnya ini kata kerjanya bukan berimbuhan me gitu misalkan. Oh berarti ini pel. Itu bisa yang kita bisa lihat. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Kita punya waktu 11 menit lagi. Kita ada 20 soal. Kalimat di bawah ini yang diketahui memiliki pola yang sama. Silakan dijawab. Nih kalimatnya yang ini. Aduh. Ya. Kalimat yang itu silakan kalian cari. Silakan kalian cari. Ini penghapuskan. Oke. Mana yang sama? D bukan? Yang? D. Apa? D ya? Betul? Yap, D jawabannya. Kalian lihat saja subjeknya mana. Oh iya sama. Nah itu tinggal kalian cari subjeknya ada enggak, terus predikatnya. Ini kan kalau soal begini mudah banget gitu maksudnya. Nanti yang terbaru menyatakan bahwa menurut ahli kimia itu menyatakan bahwa sama saja sudah D jawabannya gitu. Ya. Yuk kita lanjut ke 17. Ini soal nomor berapa ini? Oh belum, nomor 16. Oke ini. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf kedua. Yuk, silakan kalian tentukan. Oke, perlu dibacakah satu-satu? Pencet terus ini. Menemukan kata dasarnya apa? Menemukan kata dasarnya apa? Menunjukkan kata dasarnya apa? Menunjukkan tunjuk. Memasuki kata dasarnya apa? Masuk. Oke, menelan kata dasarnya apa? Telan. Mengamati kata dasarnya apa? Apa amat? Mengamati. Ada nggak kata dasar amat? Ada. Ayo. Ada nggak? Amat. Pipis. Bukan sekarang sudah gede. Mana tutup? Ada nggak? Ada ya. Kata dasarnya, takut kalian nggak percaya. Ada kata dasarnya amat. Oke. Temu berarti ditambahkan kan ini melebur ya. Ya nggak sih? Karena ini KP. Menemukan. Tunjuk. Berarti ditambahkan awalan dan akhiran. Menunjuk. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ini kan diberikan imbuhan ditambahkan kan, akhiran kan. Oh iya. Iya, kalau di sini soalnya yang B-nya apa? Ada nggak double K di situ? Nggak ada. Nggak ada. Harusnya menulisnya itu
menunjukkan. Begitu. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Ini kan awalan dan akhiran. Tapi kalau misalkan katanya ada kata majemuk, contoh ya, tanggung jawab. Kalau hanya diberikan awalan saja, ya bertanggung jawab. Begini. Tulisannya bagaimana penulisannya? Ya harus dipisah. Bisa. Kalau di awalan dan akhiran berarti jadi satu. Gabung. Iya, paham ya? Ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Judul yang tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah yang mana? Mbak beri waktu 5 menit ya untuk jawab soal ini. 5 menit banyak banget itu. Yang C bukan, Mbak? C ya, betul sekali. Penyebaran mikroplastik oleh serangga. Kalau penulisan judul apa sih? Ada syaratnya enggak? Ada. Ada. Berarti apa syaratnya tuh? Ada huruf, menggunakan huruf kata awal. kapital di awal kata. Kecuali, apa saja yang dikecualikan? Kata hubung. Apa? Kata hubung, konjungsi. Betul. Apalagi? Oleh itu apa sih? Oleh, bagi itu apa? Disebutnya. Oleh dan bagi itu disebutnya apa? Disebut dengan kata depan atau preposisi. Jadi hurufnya kecil. Apalagi? Kata ulang. Kecuali, ini ya, kata ulang murni. Kata ulang murni itu apa sih? Berarti tidak ada berubah bentuk. Contoh, sayap-sayap. Nah, ini semuanya huruf kapital. Kalau sayur-mayur, berubah bentuk nggak? Berubah bentuk Ya. kan? Oke, kalau berubah bentuk berarti, nah M-nya ini huruf kecil. Jadi kata ulang itu yang boleh huruf kapital awalannya itu kata ulang murni. Kata ulang tuh kupu-kupu kata ulang bukan? Kupu-kupu. Oh, Bukan ya? Karena itu murni. binatang. Oke. Ada lagi buku-buku. Buku-buku kata ulang murni. Berarti kalau dijadikan sebuah judul, ini ya huruf kapital. Itu pengetahuan aja ditambahkan. Oke. Lanjut ya. Ini nomor 17, kita masuk 2 soal lagi. Perbaikan dari kalimat di atas yang tepat. Kalimat yang mana? Ini nih. Ya.
Apa jawabannya? Mungkin ada yang tahu? Coba Pak, maaf Mbak, pilihannya nggak kelihatan. Oh iya. Ininya Mbak kayaknya kepotong deh yang E-nya ini. Raskopnya. Bukan jawabannya. Mbak hilangkan saja sudah itu. Kalian pilih A, B, C, atau D. Tidur ya. Kebablasan. Saya. Terasa bisa ya? Kantor ini. Kebaikannya apa? Ini ada tanda baca apa? Ini ada tanda baca lagi. Koma, betul ya? Kalian hilangkan ini. Ini kalimat tidak langsung. Milan yang juga profesor dermatologi di University of Pennsylvania, School of Medicine, berkata bahwa WNT sangat penting untuk perkembangan kantung rambut dan menyebabkan rambut tumbuh lebih banyak. Jadi jawabannya adalah D. Kok bisa, Mbak? Alasannya gimana tuh, Mbak? Kenapa? Alasannya emang apa? Alasan. Oke, apa? Miller tuh subjek kan? Iya. Iya. Kalau ditambahkan dengan koma, jadi kesannya terpotongnya dia bukan bagian dari sini. Seperti keterangan, kalian tahu kata depan kan? Tadi Iya, yang kita bahas kan? Nah, karena ini subjek, sebenarnya tidak perlu ditambahkan dengan tanda baca koma. Ya, terus ini juga koma dihilangkan karena ini kalimat tidak langsung ketika berkata bahwa tidak usah lagi diberikan tanda baca koma begitu. Oke? Oke, Mbak. Oke, kita lanjutkan. Oke. Soal terakhir ya. Soal terakhir kah ini? Apa harus selesai? Hah? Apa? Udah selesai? 2 soal lagi. Kupat saya matang nih adik-adik semua. Oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor 19. Ini sebenarnya nomor 19, nanti ada lagi soal nomor 20. Kita selesaikan di nomor 19 ya. Nomor 20 itu ada penjelasan, dan penjelasan ini terkait dengan frasa. Akan lama gitu ya. Maksudnya nanti kita lanjut aja di session berikutnya lah gitu. Kita masuk terakhir saja, ini gagasan utama yang terkandung pada paragraf pertama. Mana paragraf pertama? Ini. Kita lihat masuk ke yang kalimat pertama. Nah, ini. Silakan dijawab.
bukan, Mbak. Yang mana? A. A. Alasan rambut tumbuh pada bagian tubuh tertentu. Ya, betul. Jawabannya A. Ada di kalimat pertama. Oke. Sudah selesai. Sampai 2:30 ya. Waktu kita dari pukul 1 sampai 2:30. Selesai. Adik-adik semua, Mbak ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan kah? Nanti kita akan bertemu lagi di session berikutnya. Pertemuan berikutnya nanti. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Mbak. Cukup. Oke. Terima kasih semua. Oh, cukup. Oke, terima kasih semua. Mudah-mudahan kalian sehat dan kalian bisa lulus SBMPTN ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, sama-sama. Makasih, Mbak. Sudah. Iyalah. Oke, terima kasih semuanya. Ketemu lagi hari Selasa ya sama Mas nanti. Sambil nanti ada informasi-informasi yang lain, oke? Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, belum ngapain, belum masak kemudian. Belum masak, masak deh. Belum masak saya.